Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu iman ma'a imanihim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, alladzi an'amana bi ni'matil hidayah wal inayah wasihah wal afiyah. Wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, pecinta rumah Allah, pecinta majlis ilmu, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam hari ini Allah masih menyehatkan tubuh kita, Allah masih memanjangkan umur kita. Mudah-mudahan sisa umur kita yang sangat singkat ini dapat kita maksimalkan untuk terus menambah tabungan akhirat kita, menambah bekal kita untuk pulang, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, suka atau tidak suka, cepat atau lambat, kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kita ini milik Allah dan semua kita akan kembali kepadanya. Jemaah semuliakan, malam hari ini kita akan mengkaji hadis tentang babun fadlul bukai min khasyatillah wa syauqan ilaih. Bab tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah. Jadi menangis itu ternyata ibadah. Menangis itu ada yang dapat pahala. Menangis itu bahkan salah satu amalan yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Mata yang menangis karena takut kepada Allah, maka mata itu tidak akan disentuh api neraka. Ya. Terima kasih, Pak. Syukron kasiran. Minum dulu ya, mumpung masih hangat nih. Alhamdulillah. Namun ada juga tangisan yang justru itu akan mendatangkan murka Allah. Itu namanya nihayah. Tangisan orang yang kehilangan anggota keluarganya yang meninggal dunia. Misalkan ibu-ibu, ya, suaminya meninggal dunia. Karena saking sayangnya, cintanya sama suaminya, suami itu mungkin begitu mendalam, begitu kesannya begitu ya kuat dalam hati dan pikirannya, karena mungkin setia suaminya, sayang, gak pernah nyakitin, ya lagi sayang-sayangnya sama suaminya, Allah panggil, Allah cabut, ya, sehingga dia nggak terima gitu, dia menangis terseduh-seduh sampai dia itu rusak barang-barang, sampai dia menampar-nampar pipinya, sampai dia mencakar-cakar, menjambak-jambak rambutnya, sampai dia ngerobek-robek pakaiannya, dia menangis, seolah-olah dia itu nggak terima gitu.
kalau suaminya itu meninggal dalam usia yang masih muda gitu, dan meninggal itu nggak harus tua, ya kan? Maka tangisannya itu namanya nihayah. Itulah tangisan yang Allah benci, Allah murka. Dan al-mayyitu yu'azzabu bibukai ahlihi. Mayit itu akan disiksa dengan tangisan keluarganya, baik itu istrinya, anaknya, dan sebagainya. Ya, jadi nggak boleh menangis itu sampai berlebihan. Ya. Kalau nangisnya sekedar sedih boleh, karena Rasulullah juga di saat anaknya meninggal, beliau menangis, sedih, anak laki-laki gitu loh. Kan dalam sejarah itu semua anak Nabi yang laki-laki itu meninggal, nggak ada yang hidup. Nabi punya anak namanya Qasim, meninggal. Disebut Abul Qasim Nabi itu. Abul Qasim itu siapa? Nama Nabi. Kenapa anaknya Qasim? Ibrahim itu meninggal lagi lucu-lucunya. Nabi lagi sayang-sayangnya. Anak dari Maryah Al-Qibtiyah dari Mesir tuh. Ya. Cantik itu istrinya, Bu. Ya. Anaknya juga tampan betul tuh. Nabi sayang banget. Lagi sayang-sayang itu Nabi dicabut, ya. Allah wafatkan itu putra Nabi. Jadi yang hidup itu hanya yang perempuan, Fatimah, ya. Kemudian Zainab, ya. Siapa lagi tuh? Ummi Kulsum, ya kan? Ruqayyah. Itu putri Nabi. Jadi putrinya itu sampai besar, sampai menikah. Tapi kalau anak laki-laki, Nabi masih balita, udah Allah panggil. Tapi ini memang rahasia Allah, ya. Allah punya rencana bahwa anak laki-laki Nabi itu nggak ada yang sampai besar. Karena nanti kalau sampai besar, sampai dewasa, sampai menikah, mungkin sejarah itu akan berbeda, gitu. Yang jadi khalifah mungkin bukan Abu Bakar, putra Nabi, begitu. Nah, jadi kalau menangis, Nabi pun menangis ketika anaknya meninggal dunia. Nah, namun tangisan yang berpahala itu adalah tangisan karena dia takut kepada Allah, karena dia menyesali dosa-dosanya, ingat dosa dia menangis. Itulah tangisan yang Allah suka, yang berpahala, ya. Dalam Al-Quran Allah menggambarkan sifat-sifat orang bertakwa itu adalah bukan cuma suka berinfak, bukan cuma rajin ke masjid, bukan suka hanya bantu orang miskin, bukan. Orang takwa itu sifatnya bukan hanya itu, tapi mereka juga punya kebiasaan suka menangis. Ya, di orang takwa itu punya kebiasaan suka menangis. Makanya Allah gambarkan di situ, wa yakhiruna lil asqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Dan mereka itu bersujud, ya, sujud kepada Allah, yabkuna, sambil menangis gitu. Sujudnya sampai nangis gitu. Wa yaziduhum khushu'a, dan mereka bertambah khusyuk gitu. Ini orang takwa itu begitu. Gambaran orang takwa di Quran itu Allah gambarkan mereka itu sujud sambil menangis, dan semakin khusyuk, bertambah khusyuk lah itu sholatnya. Jadi kalau kita menangis itu tanda zohir, tanda secara zohir bahwa orang itu khusyuk, dia menangis ketika sujud. Dan itu nikmatnya luar biasa kalau kita itu bisa nangis ketika sujud. Ya, kita adukan semua permasalahan hidup kita, kita adukan semua masalah yang menghimpit hidup kita, sambil kita menangis di situ. Wah, itu luar biasa. Beban seberat apapun itu jadi ringan kalau kita sudah menangis ketika sujud, mengadukan masalah, apakah masalah
ya dunia kita, masalah anak kita, masalah pasangan kita, adukan aja ketika kita sujud sambil menangis. Ya. Nah, Nabi jelaskan di sini ya tentang keutamaan menangis ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan disentuh api neraka seseorang baka yang menangis karena takut kepada Allah. Tuh. Jadi kalau kita enggak kepingin disentuh api neraka, kita harus menangis. Ya, menangis baik saat kita sedang berdoa, baik saat kita lagi sujud, baik saat kita sedang membaca Quran, baik saat kita sedang mengadu kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi menangis itu ternyata ibadah yang keutamaannya Nabi katakan tidak akan disentuh seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Jadi nangis takut kepada Allah, bukan nangis sholat nangis tuh, tapi nangisnya kesel sama suaminya gitu. Dongkol gitu sama suaminya. Ada nggak gitu Bu? Kadang-kadang kebawa gitu, habis berantem sama suaminya habis berantem pas ajan sholat, inget gitu, sakit gitu hatinya sama suami. Nangis ketika sholat, nangisnya bukan takut sama Allah, tapi kesel sama suami. Nah itu beda ya Bu, beda, lain lagi ceritanya itu. Dan ternyata menangis itu tidak membatalkan sholat. Jadi kalau kita nangis ketika sholat itu gak batal. Kenapa? Karena Nabi juga menangis ketika sholat, Abu Bakar menangis ketika sholat, Umar menangis ketika sholat, Utsman juga menangis ketika sholat, dan tangisannya itu terdengar oleh makmum di belakangnya. Bahkan imam-imam di Masjidil Haram, Imam Sudais, Imam Al-Ghamidi itu menangis ketika jadi imam. Coba aja diklik di YouTube ya, imam yang menangis gitu, maka akan keluar tuh video-video imam yang menangis ketika sholat, ketika dia baca Quran, baca ayat-ayat ajab, dia menangis ya, menangis sampai sesungguhkan ya, sampai berhenti baca Qurannya gitu, sampai berhenti dia nangis dulu, begitu tenang terusin lagi. Itu gak batal ya. Di antara hal yang dibolehkan ketika sholat ya, saya baca dalam kitab Fikih Sunnah jilid 1 ya, di bab tentang al-mubahah fi sholat, yang pertama itu dibolehkan menangis ketika sholat, gak batal ya. Jadi kata Nabi, tidak akan disentuh api neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah, hatta ya'udal laban fid dar'i, sehingga susu itu nggak mungkin kembali ke asalnya. Coba susu kalau udah keluar Bu, kira-kira bisa nggak balik ke asalnya? Bisa nggak Bu? Bu, ibu kan nyusuin tuh, bukan nyusuin anak tuh. Kalau susu udah keluar, andai pun gak dihisap tuh susu, wah nambah lagi airnya. Subhanallah, luar biasa ini. Makasih Pak ya. Masya Allah. Baik banget nih Bapak ini, ya Allah. Tahu dia saya suka teh manis nih. Ya. Ini saking mustahilnya orang yang nangis itu masuk neraka, seperti mustahilnya susu nggak mungkin kembali ke asalnya, nggak mungkin. Begitu sudah keluar, nggak mungkin balik lagi. Tuh, maka mulai sekarang kita harus belajar gimana caranya supaya kita bisa menangis. Nanti saya kasih caranya, ya. Dan apa sebabnya kok kita nggak bisa nangis gitu ketika sholat? Nanti ada saya kasih ininya, bocorannya, ya. Begitu juga wala yastami'u gubaru fisabilillah
wa dukhanul jahannam, dan begitu juga enggak akan mungkin menyatu debu-debu yang menempel dalam jihad sabilillah dengan asap api jahannam. Dan orang yang dulu pernah berjihad sehingga berdebu tubuhnya itu, saat dia berjihad kan dia berperang, dia pasti berdebu, kotor, tubuhnya kena debu dan kena debu. Nah, debu yang menempel kena jihad nggak akan ya itu menyatu dengan api jahanam gitu. Qala hadis sahih. Hadis ini sahih riwayat At-Tirmizi. Ya. Nah, kemudian Rasulullah juga menangis nih. Di sini dari Ibnu Mas'ud an ibni Mas'udin radhiyallahu qala lin Nabi sallam iqra alayyal Qur'an. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah minta kepadaku. Ini Rasulullah itu minta sama siapa? Ibnu Mas'ud, sahabat yang paling bagus bacaan Qur'annya, namanya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ya. Itu paling enak bacaan Qur'annya. Nabi seneng gitu kalau dia baca Qur'an. Maka kata Rasulullah, bacakan untukku Qur'an. Ini Nabi kepengen dengar bacaan Quran dari Ibnu Mas'ud. Ya. Qultu ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzila. Ya Rasulullah, masa aku yang baca Quran untuk engkau? Bukankah Quran itu turun kepadamu? Gitu. Nggak kebalik gitu. Kok saya sudah baca Quran, sedangkan Quran turun kepada engkau? Gitu. Kata Ibnu Mas'ud. Tapi kata Rasulullah, qala inni uhibbu an asma'hu min ghairi. Tapi aku suka, aku pengen mendengar Quran itu dari selain aku. Maka faqara'tu 'alaiha surat An-Nisa. Maka aku baca surat An-Nisa. Dibacakah An-Nisa itu? Hatta idza ji'tu ila hadhil ayat, sehingga ketika bacaanku sampai pada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimana jika kami datangkan tiap umat dengan saksi-saksinya, wa ji'na bika, dan kami datangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Nabi itu ketika dengar ayat itu, bahwa Nabi itu dari kiamat dihadirkan untuk apa? Saksi bagi umatnya. Maka ketika sampai ayat itu, qala, dia berkata, hasbukal an, cukup kata, cukup apa di situ. Faltafatu ilaihi, maka aku menoleh kepada Rasulullah. Fa iza ainahu, ya, dan aku melihat Rasulullah itu menangis, air matanya mengalir ke pipinya gitu. Di kadang-kadang kita itu justru menangis di saat mendengarkan bacaan Quran dari orang lain gitu. Kita baca nggak nangis gitu, tapi kita dengar dari orang lain baca, kita malah menangis. Kenapa coba? Karena satu, orang itu bacanya ikhlas, ya, ikhlas bacanya. Kemudian tartil. Ketiga, ayat itu begitu menyentuh, mengena dalam pikiran kita, hati kita. Kita paham ayat itu, dan dia menunjukkan seolah-olah ayat itu buat dirinya, gitu, buat dirinya. Maka itu yang buat dia menangis. Maka dianjurkan kita itu di samping baca Quran juga disuruh kita mendengarkan bacaan Quran dari orang lain. Untuk apa? Untuk supaya tumbuh di hati ini ya kecintaan pada Quran, dan untuk melunakkan hati kita supaya bisa menangis ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah ini ya contoh bahwasanya Rasulullah itu menangis
ketika dibacakan Quran. Nabi menangis ketika anaknya meninggal dunia. Nabi juga menangis ketika Nabi itu menjadi imam dalam sholat. Bahkan tangisannya itu didengar oleh sahabat seperti suara air yang mendidih dalam ketel, dalam cerek. Kan kalau ibu masak air pakai apa, Bu? Pakai apa namanya, Ibu? Panci, Ibu, ya. Air kalau mendidih ada suaranya nggak, Bu? Ada. Nah, Nabi itu kalau menangis suaranya itu seperti air mendidih. Ya. Seperti air yang mendidih. Di sini, ataitu Rasulullah, ya. Aku mendatangi Rasulullah wa huwa yusolli, dan ketika itu sedang sholat. Wali jawfihi ajizun ka'aziril mirjali minal bukai, dan aku mendengar, ya. Aku mendengar saat Nabi itu seperti ada suara air yang mendidih, ya. Ya. Dari tangisan dia. Jadi tangisan Nabi itu, ya, terisak-isak, ya. Saking Nabi itu nangisnya itu, ya, sedih, didengar oleh sahabat seperti suara air yang mendidih. Hadis ini sahih. Nah, pertanyaannya, kenapa kok kita nggak bisa nangis ya ketika sholat? Kenapa kok kita nggak bisa nangis ketika baca Quran? Kenapa kok kita nggak bisa nangis ketika berdoa? Ya. Padahal dianjurkan kita menangis. Padahal menangis ini merupakan muwassafat al-muttaqin, sifat orang yang takwa. Ciri orang takwa, ya, di samping dia itu rajin ke masjid, suka berinfak, ya, murah hati, pemaaf, sabar, juga adalah syari'ul buka. Apa itu? Gampang nangis. Syari'ul buka artinya mudah menangis ketika dia itu, ya, sholat, berdoa, atau baca Quran. Nah, saya baca dalam kitab-kitab, ya, di antara kitab Ihya Ulumuddin, yang menjadi penyebab kenapa kita tuh susah menangis, ya, ketika sholat, ketika sujud, ketika doa. Pertama adalah karena kita itu terlalu cinta dengan dunia. Ini yang pertama, hubbud dunia, cinta sama dunia. Saking cinta sama dunia, sehingga kalau kita sholat itu, dunia itu jadi kebawa dalam pikiran kita, dalam hati kita. Dunia itu kan kayak rumah, tuh dunia. Apalagi kebun, apalagi proyek, dunia, mobil, bisnis, pokoknya dunia itu. Jadi kalau kita terlalu cinta sama dunia, ya, sehingga mendominasi hati dan pikiran kita, ketika sholat pun itu ke bawah. Padahal sejatinya kalau kita sholat itu, kita lepas dulu dia itu, lepas dulu, tinggalkan semua. Yang kita ingat tuh akhirat, alam kubur, jahanam, hisab. Itu kita ingat tuh. Ya, itu yang kita ingat saat sholat. Ingatnya mati gitu, ingatnya akhirat, ingat dosa gitu loh. Nah, ini sholat ingat burung belum dimandiin. Ingat kucing angoranya sakit, pilek udah 3 hari belum sembuh-sembuh, ya. Kucing anggora gitu, sakit, pilek, flu gitu, kena corona katanya itu. Ternyata itu, ya, itu mengganggu juga, Ibu. Mengganggu kalau kita punya barang piaraan itu. Serius. Saya punya temen tuh, tempat saya berobat, itu kucingnya cakep banget. Saya tanya, Bu, ini kucing cakep banget, mahal, Bu, ya? Iya, Pak Ustadz, berapa? 10 juta. Masya Allah, 10 juta, iya. Menrepot Ustadz yang ngurusinnya, ya Allah. Kalau sakit, mahalan dia dokternya sama kita. Sekali berobat ke dokter 500.000 suntik.
Lah mahal Bu. Lah iya. Lah kita mah kalau puyeng-puyeng dikit beli bodrek hilang Bu gitu. Iya. Samponya Pak Ustadz 100.000. Lah malah sampo kucing sampo kita. Kita sampo clear cuma 30.000 gitu. Jadi kalau kita itu banyak sekali pernak-pernik dunia kita, itu yang akan mengepir kita. Kita mikirin kucing yang kita punya lagi sakit, ya, rambutnya pada rontok, kita pikirin lagi sholat, ya. Itu yang akan membuat kita jadinya susah untuk khusyuk, susah untuk kita menangis ketika sholat, ya. Karena dunia begitu mendominasi pikiran kita, ya. Karena kita watuhibbunal mala hubban jamma, begitu kata Quran. Watuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu cinta sama harta itu berlebih-lebihan, gitu. Terlalu berlebihan, gitu. Ya, berlebihan. Dan ini berbahaya. Cinta dunia berlebihan ini dosa besar. Dosa besar itu bukan cuma zina, bukan cuma syirik, bukan cuma mabuk, bukan cuma durhaka orang tua. Cinta dunia berlebihan itu dosa besar. Kenapa? Karena hubbud dunya ra'sun min kulli khati'atin. Cinta dunia itu kata Nabi pangkal semua dosa. Semua dosa itu pangkalnya dari cinta dunia berlebihan. Contoh, orang korupsi padahal gajinya gede. Kenapa? Cinta sama doang, cinta sama dunia. Laki-laki berzina, padahal istrinya cantik. Istrinya tuh cantik, kok masih berzina? Kenapa? Karena cinta syahwat, cinta dunia. Ada anak tega bunuh bapaknya karena pengen beli sesuatu nggak dipenuhi, dibunuh bapaknya. Itu cinta dunia sampai anak orang tua dibunuh sama anaknya. Jadi orang bisa membunuh orang, anak bisa bunuh orang tuanya, suami bisa berzina, selingkuh, pejabat bisa korupsi, itu karena cinta dunia berlebihan. Nah, apa cirinya itu kalau kita cinta dunia? Apa indikatornya? Dikatakan kita sudah cinta dunia. Nah, pertama nih, orang dikatakan cinta dunia ketika ibadah yang seharusnya diniatkan untuk Allah, ketika ibadah yang seharusnya ditujukan untuk bekal akhirat, namun karena saking cintanya dengan dunia, ibadah pun akhirnya ditujukan buat mencari dunia. Sampai ibadah pun yang mestinya bukan bekal akhirat diniatin buat mencari dunia. Sehingga hari ini kita banyak orang yang mengerjakan pekerjaan ibadah dengan cita rasa dunia. Ini pernah saya bahas, pernah saya sampaikan. Dan ini ngeri Pak, ngeri. Ayat yang paling banyak membuat sahabat menangis itu surat apa coba saya tanya? Ada yang tahu? Izin ya, minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara kebiasaan tabi'in yaitu Abdullah bin Mubarak, itu tabi'in terbesar dari kalangan tabi'in. Tabi'in itu kan generasi setelah sahabat. Kalau sahabat kan orang ketemu sama Nabi. Kalau tabi'in dia lahir di zaman sahabat, ketemu dia dengan sahabat, tapi gak ketemu sama Nabi. Nah, ada tabi'in yang besar yang terkenal namanya Abdullah bin Mubarak. Dia itu sering melazimi sahabat, dilihatin sahabat kalau makan kayak gimana gitu, sahabat kalau sholat seperti apa, diperhatiin gitu. Itu contoh sama dia, diikutin. Sampai dia amati sahabat baca Quran itu didengerin, dan sampai dia ngambil kesimpulan, sahabat itu baca Quran ada yang menangis, banyak yang menangis ketika mereka sampai di surat Hud.
Surat Hud, surat yang membuat Nabi saja beruban kepalanya. Di Nabi itu baca surat Hud sampai beruban kepalanya, saking takutnya dengan ayat itu. Nah sahabat bukan beruban, menangis sampai ketika sampai di ayat yang ke-15 dan 16. Nih, ini surat ya, ayat yang paling banyak membuat sahabat menangis ketika baca Quran. Allah berfirman di situ, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum bil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ini ayat yang paling banyak buat sahabat menangis, Ibu sekalian. Jadi kata Allah, barang siapa yang orientasi hidupnya, motivasi hidupnya hanya untuk dunia, hanya untuk dunia dan perhiasannya, sampai-sampai ibadah pun yang mestinya itu buat akhirat diniatin buat dunia, maka kami akan sempurnakan untuk mereka itu amal-amal mereka, balasannya itu dibalas sama Allah dengan dunia dengan sempurna, dan mereka nggak akan dirugikan. Jadi kalau orang itu ibadah niatnya dunia, Allah kasih. Misalnya orang ziarah kubur yang mestinya niatnya ingat mati, ingat akhirat, tapi ziarah kubur niatnya supaya tokonya laris, Allah bikin tuh laris tokonya. Ada lagi orang itu ya zikir yang tujuannya untuk ya akhirat, tapi zikir untuk dapat dunia, Allah kasih dunia. Ketika dia zikir, dia mengharapkan imbalan dunia, Allah kasih itu. Uang dikasih, kekayaan dikasih dengan zikirnya itu. Dibikin majlis zikir untuk menjadi kekayaan, dikasih kekayaan tuh dengan majlis zikirnya itu. Allah kasih kekayaan. Tapi kata Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illan nar. Mereka itulah orang-orang yang nanti di akhirat tidak dapat apa-apa kecuali neraka. Neraka, Bapak sekalian. Jadi jangan dikira kalau orang itu sedekah, puasa, haji, umroh, lantas amalnya itu akan menghantarkan ke surga. Enggak semuanya. Ada orang-orang yang karena amalnya itu ditujukan buat dunia, karena Allah sudah balas dengan sempurna di dunia, Allah udah kasih itu di dunia balasannya, sehingga di akhirat itu dia nggak dapat lagi apa-apa, udah nggak ada lagi jatahnya buat dia, karena semuanya udah lunas di dunia, gitu loh. Zikir pengen kaya, dikasih kekayaan, ya. Sedekah supaya proyeknya lancar, dikasih lancar proyeknya. Tapi nanti di hari kiamat dia akan kaget-kaget. Begitu di hari kiamat pas penghisaban amal, dibukakan amalnya itu, dia kaget, ya Allah, saya kan pernah sedekah, saya banyak sedekah, kok nggak ada catatannya ya Allah. Allah tanya, dulu kamu sedekah kenapa, untuk siapa? Ya saya sedekah ya Allah supaya proyek saya lancar. Kan udah lancar proyeknya, ya udah aku kasih. Maka wahabito ma sona'u biha wa batilum ma kanu yamalun, maka hapuslah apa yang dikerjakan di dunia dan batallah seluruh yang pernah diamalkan di dunia. Batal tuh.
Zikirnya batal, puasanya batal, umrohnya batal, semuanya batal. Kenapa? Karena diniatin bukan untuk bekal akhirat, bukan untuk Allah, tapi amal-amalnya itu diniatin untuk mencari kepentingan dunia. Dan hari ini begitu banyak orang beramal akhirat untuk dunia. Ya, orang berdoa yang mesti buat akhirat, buat dunia. Contoh, ada orang kuli doa. Ada banyak? Kuli doa. Di mana tuh? Di tempat ziarah ada orang yang menawarkan jasa. Kita lagi ziarah, Pak, boleh saya doakan? Oh iya, silakan doa-doa. Habis doa selesai, minta amplop. Namanya kuli doa. Ada profesi baru, kuli doa. Masya Allah tuh. Hanya ada di Indonesia kuli doa. Hanya ada di Indonesia. Dan di tempat-tempat ziarah kubur di mana-mana itu udah jadi bisnis, Pak. Udah jadi bisnis. Bukan lagi murni ziarah. Contoh, maaf ya, yang suka ziarah ke Mbah Priuk. Itu makamnya kan udah nggak ada. Makam Mbah Priuk itu makamnya udah dipindahin, udah nggak ada. Tapi hari ini orang berbes-bes ziarah ke situ. Nah, makamnya udah dipindah. Iya. Yang ada itu makam bohong-bohongan. Iya. Kenapa kok dipertahankan? Karena itu buat ladang, mencari uang. Uang masuk itu puluhan juta tiap hari yang ziarah. Kalau ditutup nggak ada pemasukan. Jadi ziarah itu kan diperintahkan sama Nabi. Tapi tujuan ziarah itu apa? Agar kamu ingat mati, ingat akhirat. Tapi hari ini orang ziarah bukan ingat mati lagi, bukannya ingat akhirat. Apa? Ngalap berkah. Ngalap berkah. Nah, ini bahaya. Dia meyakini bahwa kubur itu mendatangkan berkah. Nah, ini udah syirik jatuhnya. Dia meyakini bahwa kubur itu penghuninya bisa ngasih manfaat sama yang mati, sama yang hidup. Nah, itu syirik udah jatuhnya. Oh, nggak boleh, Pak. Ziarah kubur boleh, tapi kalau kita yakin bahwa penghuni kubur itu mendatangkan manfaat buat kita, itu udah syirik jatuhnya. Na'udzubillah min zalik. Jadi hati-hati Bapak sekalian. Maaf nih, kadang-kadang ibu-ibu ada puasa, Senin Kamis nggak puasa, Rebo puasa. Bu, kok ini Rebo puasa? Kan bukan hari Kamis. Iya, anak saya lagi tes CPNS, makanya saya puasa. Loh, kenapa? Supaya ujiannya mudah, saya puasain. Nah, berarti ini puasanya bukan karena Allah, karena dunia. Hati-hati. Na'udzubillah min jalik. Ya. Jadi banyak orang itu ibadah salah niat. Tapi walaupun salah niat, Allah kasih di dunia niatnya itu. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya itu. Ya, kalau dia puasa supaya anaknya lulus tuh anaknya. Tapi nggak dapat pahala. Iya. Hati-hati. Ya. Tapi kalau kita berdoa, boleh kita minta. Misalkan kita doa, minta supaya kita itu dikasih rumah yang baik, mobil yang bagus, boleh nggak? Boleh. Kalau doa itu boleh, kita minta harta, minta sesuatu. Tapi kalau ibadah, sholat, nggak boleh diniatin untuk mendapatkan dunia, nggak boleh. Kenapa? Karena ibadah itu ya ditujukan untuk Allah. Oke, puasa. As-shaumu li. Puasa itu untuk aku. Iya kan? Sholat untuk siapa? Untuk Allah. Aqimis sholata li zikri. Itu kan begitu ayatnya. As-shaumu li. Puasa itu untuk aku.
Salat, aqimis sholata li zikri. Dirikanlah salat untuk ingat aku, kata Allah. Tapi hari ini ada orang salat bukan untuk Allah. Gitu. Ya. Bukan untuk Allah, untuk kepentingan dunia gitu. Ya. Na'udzubillah min zalik. Jadi ini ayat ya. Kita jadikan renungan buat kita. Selama ini kita ibadah karena siapa? Untuk siapa? Ya. Karena kalau kita salah niat bisa jadi saat nanti di hari hisab seluruhnya hilang. Kenapa? Karena sudah Allah bayar lunas di dunia sesuai dengan permintaan kita gitu. Nah, oleh karena itu mari kita tobat kepada Allah dengan menangis kepada Allah, menyesali kesalahan kita, dosa-dosa kita masa lalu. Insya Allah kalau kita tobat kepada Allah dengan menyesal, dengan menangis, maka Allah pastinya akan menerima tobat kita. Dan orang yang bertobat itu seolah-olah nggak punya dosa. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang tobat dari dosa seperti orang yang nggak punya dosa. Ya, baik, sampai di sini. Tak terasa sudah isya ya. Silakan, ada jamaah yang mau bertanya, tafadhol. Baik, mudah-mudahan dengan kita belajar kita semakin paham agama kita, semakin ikhlas ibadah kita, semakin tambah takut kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.